Jadi, hari ini kami lagi ada di salah satu taman bakau yang ada di Kota Kendari loh. Lihat, kelihatannya indah bukan? Tapi di balik keindahannya terdapat ancaman yang bisa mengancam kehidupan kita dan juga keamanan pangan kita ke depannya loh. Betul sekali, hutan mangrove ini memiliki peran yang sangat penting. Misalnya sebagai tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, misalnya seperti ikan, udang, dan lain-lain. Tapi sayangnya kawasan bakau ini seringkali menjadi tempat berkumpulnya sampah yang berasal dari aktivitas manusia itu sendiri. Baik aktivitas manusia yang ada di laut maupun aktivitas manusia yang ada di darat. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, maka keamanan pangan kita akan terdampak juga. Jadi teman-teman, sebenarnya sampah plastik yang tersangkut pada pohon bakau itu tidak langsung terurai dengan tanah, tetapi dia akan mengalami proses pemecahan, di mana proses pemecahan ini mengakibatkan plastik menjadi partikel yang sangat kecil yang disebabkan oleh adanya paparan sinar matahari, ombak, dan proses fisik lainnya. Jadi, partikel ini biasa disebut dengan mikroplastik, yang dimana mikroplastik yang berukuran dari 5 mm yang bersifat kecil dan mudah tercemar di laut. Jadi guys, yang berbahaya itu adalah mikroplastik memiliki sifat zat absorpsi, di mana zat ini memiliki yaitu kemampuan menyerap zat yang ada di sekitarnya. Misalnya logam berat, zat kimia yang berbahaya, dan juga mikroorganisme patogen lain yang ada di sekitarnya. Jadi mikroplastik ini bisa menyebabkan kontaminan yang berbahaya untuk dengan mudahnya tersebar di laut. Contohnya sampah yang ini. Karena ukurannya mirip dengan plankton, ikan-ikan kecil seringkali secara tidak sengaja memakan mikroplastik ini. Nah, ini dia awal mula dari masalah yang akan mengancam keamanan pangan kita. Analisis zat gizi, makanan yang kita makan tidak hanya harus bergizi, tetapi harus juga aman dari kontaminan. Namun ketika ikan memakan mikroplastik, partikel yang masuk ke dalam tubuhnya akan menumpuk di dalam tubuhnya tersebut. Di penumpukan ini biasa disebut dengan bioakumulasi, yang dimana akumulasi zat berbahaya dalam tubuh bisa menyebabkan organisme dari waktu ke waktu. Ikan tersebut yang kita makan masuk ke dalam tubuh, maka kontaminasi yang tadi akan berpindah ke dalam tubuh kita, dan proses kontaminasi zat berbahaya tersebut bisa disebut sebagai biomagnifikasi. Dampaknya terhadap kesehatan bisa cukup serius. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa mikroplastik dan zat kimia yang dibawanya dapat menyebabkan gangguan hormon, gangguan metabolisme, dan peradangan pada jaringan tubuh. Jadi kesimpulannya, kalau kita tidak menjaga kebersihan laut dan juga keamanan dari bakau, maka dampaknya akan kembali ke kita sendiri melalui makanan yang kita konsumsi. Jadi langkah yang kita bisa lakukan yaitu mengurangi sampah plastik sekali pakai untuk tidak mencemari laut. Dengan menjaga lingkungan pesisir dan mangrove, kita juga ikut dalam menjaga kualitas pangan laut kita loh. Jaga bakau, jaga pangan demi kesehatan kita bersama.